pemeriksaan saksi. Kamera. Terus saya juga diperiksa untuk tambahan bukti-bukti. Terus rencananya kan harusnya hari ini panggilan pertama sidiknya Mbak MZ. Tapi katanya datang, tapi nggak tahu deh. Datang nggak ya? Enggak. Tadi dia nanya pengacaranya enggak. Oh enggak ada. Ya pokoknya hari ini harusnya panggilan dia. Statusnya sudah naik sidik, terus panggilan kedua ya mungkin bisa ditanyakan kalau dari pihak kepolisian kalau sudah naik sidik, sudah panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua seperti apa. Terkait tadi proses pemeriksaan dari Mbak Ica sendiri, tadi apa saja yang dilakukan di dalam? Ya ditanya, terus kan ada beberapa bukti yang tidak ngaku, bilangnya oh itu bukan dia gitu. Terus dia kan juga masukin foto saya di statusnya dia, tapi dia bilang oh saya nggak tahu itu siapa. Saya kasih bukti bahwasannya memang dia itu sudah memfitnah saya dan sudah ngejelek-jelekin saya, dan tujuannya memang saya gitu, jangan nggak ngaku. Udah jelas-jelas saya tapi masih nggak mengaku. Mungkin tambahan seputar apa aja Mbak? Tambahannya foto-foto yang dia masukin, foto saya kan dia masukin foto saya juga nggak berjilbab kan, zaman-zaman dulu sebenarnya kan nggak boleh ya di posting-posting gitu. Ya saya ngasih tahu foto aslinya kan, karena saya juga nggak tahu dia dapat foto saya waktu saya nggak berkerudung itu dari mana. Ya saya kasihin foto aslinya gitu. Sejauh ini sama Mbak MZ sendiri ada nggak sih berusaha komunikasi atau gimana? Enggak. Sayanya juga sudah memutus komunikasi, biar lawyernya pun ngobrol sama saya juga, saya agak menutup komunikasi biar lawyernya ngomong sama lawyer saya aja kalau ada yang mau disampaikan gitu. Tapi dari pihak lawyernya Mbak MZ sih sudah nanya ke lawyer aku mau ini tujuannya mau apa gitu. Kak Ica, ini ada dugaan juga katanya ada mengenai kekerasan KDRT juga, itu Biarin aja. benar nggak sih? Ya, Nggak mungkin tahu. sebagai Aku temannya nggak- sempat cerita. Aku juga. no comment. Oh gitu. Cuma tadi juga dibicarain sih di dalam. Kayaknya ada mencium bau-bau titik-titik. Jawab sendiri aja. Iya. Tapi bukan aku yang ngomong lagi, kita bicarain. Kalau kita juga pernah diposting juga fitnah Kak status Kak Ica segala macam. Itu yang bikin aku nggak terima kan, karena sudah membawa-bawa nama anakku, dimana jejak digital itu kan panjang gitu. Itu yang aku, pengacaranya nanya sama aku nih mau dibawa kemana ujungnya, nggak ada ujungnya, kita serahin aja ke polisian. Kalau ada damai sih sampai saat ini saya tidak ada rencana damai sama sekali. Tapi kalau dari pihak sana ada nggak sih mengusahakan perdamaian gitu ke Ya Kak Ica? sudah, pengacaranya sih saya kan sudah menutup akses dia untuk menghubungi saya. Terus pengacaranya dia juga menghubungi saya bilang untuk menghubungi pengacara saya aja gitu. Terus dia juga menghubungi pengacara saya, ini ujungnya mau apa gitu. Terus gak ada ujungnya. Kak Ica, mengenai saksi sendiri dihadirkan hari ini, berarti tadi saksi juga hadir. Iya. Berapa saksi? Kalau hari ini satu, hari Senin besok satu lagi, kemarin sudah dua. Sudah dua. Membawa saksi siapa? Totalnya jadi berapa? Totalnya ada 4 saksi. 4 saksi. Bawa Tadi berapa pertanyaan sih di dalam? Pertanyaannya ada berapa ya? 20 lebih. Seputar Putar aku sama dia yang aku laporin. yang soal postingan-postingan itu. Postingan itu, terus kan ada juga masuk juga pengancamannya juga, dia ada chat ke aku, jadi masuk apa enggak pasalnya gitu, ditambahin. Ya kasus tas, jadi gini, kalau kasus tas itu kan untuk pembuktiannya agak rumit, karena sekalipun Hermes Indonesia udah tahu kalau misalkan itu bukan barang asli, tapi kan dia tidak bisa mengeluarkan surat bahwasanya Hermes itu, tas H itu palsu gitu kan. Nah jadi pembuktiannya tuh kita harus benar-benar yang mengeluarkan, itu kan Paris. Rencana aku sama Mbak Uci sih kalau memang ada waktu akhir tahun ini kita mau ke Paris, mau bawa tas itu. Gitu. Kita sampai sebegitu karena orang ini kan bersikeras untuk di perihal tas itu bersikeras untuk tidak bilang, maksudnya bilang kalau tas itu asli. Ya udah nanti kita bawa aja ke Paris.
Karena kalau untuk membuktikan dari pihak kepolisian kan dia harus kepolisian harus punya surat sudah autentik. Berarti tasnya disita dulu atau Memang saat ini tasnya sudah ada di baut kan. Tasnya sudah, terus dari pihak sana minta, tapi kita nggak kembalikan, minta duitnya dulu dong gitu. Duitnya kan nggak dikasih, ya nggak mau kasih tasnya. Terus kalau memang dia nggak ngaku itu asli, nggak asli, ya kita mau bawa aja ke Paris rencananya Desember ini. ada berapa sih Pak, tas? Ada lebih dari 5. Kalau di total ya dari 5 artis yang saya tahu, berarti banyak banget. Gitu. Ada juga selebgram, inisialnya W, itu dia beli rokok 580 juta. Dan itu nggak asli. Kan kalau sudah naik sidik, ya prosesnya tinggal tunggu dari pihak yang berwajib, dan kalau sudah sidik kan insya Allah nggak. Nah, kalau dari pihak MZ tidak hadir gimana? Ya dijemput dong. Oh, dijemput. Iya. Coba ditanya aja kepolisian gimana, takutnya saya salah. Oke. Soalnya setahu saya seperti itu gitu. Tapi keinginan dari Caca sendiri sebenarnya ingin seperti apa sih langkah hukumnya? Langkah hukumnya ya pengennya kalau memang dia bersalah ya dilanjut jadi tersangka dan lanjut ke pengadilan. Insya Allah kalau ditanya kasihan nggak dengan adanya dia bikin berita seperti ini, itu beda ruangan gitu ya, ruangan masalah lo yang ini, masalah kita yang ini ya tadi. Mengenai Makanya dana kalau mungkin. ditanya untuk urusan pribadi dia ya terserah, saya pun punya urusan pribadi gitu. Mengenai dana yang ingin minta dikembalikan mungkin ada dari KIC yang diharapkan. Iya tetap semuanya pada minta dikembalikan dana, karena kan yang buat LP di sini udah lebih dari 5 orang. Oke. Bukan saya aja. Semuanya masih menunggu dikembalikan, tapi kan tidak ada satupun yang dikembalikan. Untuk baiknya sendiri pribadi berapa? Berarti tidak ada etika baik. Kalau saya lebih ke UTE yang masuk di sini. Enggak, kalau minta pengembalian dana. Ya kan? Saya kan laporannya ya kalau maafin, tapi kan apa yang sudah terjadi tidak bisa. Emang dia bisa menghapus semua yang media sudah masukkan ke YouTube, di Google, di Lambetura, emang dia sudah bisa menghapus jejak-jejak itu kan nggak bisa. Ya, itu yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang dia sudah perbuat ya dia tanggung jawab. Kalau maafkan, saya maafkan dalam hati. Enggak ada perdamaian. Insya Allah nggak ada. Nggak akan cabut laporan. Insya Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.